Halo teman-teman semua, perkenalkan kami mahasiswa dari Universitas Padjadjaran yang sedang melaksanakan program kuliah kerja nyata atau yang biasa disingkat dengan KKN. Pada kesempatan kali ini, kami dengan berkontribusi dan memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai cara melewati pandemi dan berbagai aspek sesuai dengan jurusan kami masing-masing. Tujuannya agar masyarakat, khususnya keluarga Indonesia, dapat melewati pandemi ini dengan baik dan mengurangi dampak negatif dan di situasi saat ini. Kalau begitu, tanpa basa-basi, langsung kita mulai. Nah, oke. Nah, pembahasan pertama, kita ingin membahas gimana sih cara keluarga lewati pandemi dengan menjaga komunikasi, ekonomi, dan kesehatan. Tapi pertama-tama, kita membahas melewati aspek komunikasi terlebih dahulu. Di aspek komunikasi ini, ada hal-hal apa aja sih yang bisa membuat keluarga melewati pandemi dengan menjaga komunikasi ini? Nah, yang pertama itu ada dengan memfilter dalam menerima berita. Mana yang berbicara hoax atau fakta. Karena nyatanya di dunia sekarang ini, di dunia digital ini itu kita susah membedakan mana berita hoax dan mana berita yang mengasih fakta kepada kita sebagai pembaca beritanya tersebut. Nah, apalagi di tengah pandemi COVID-19 ini itu banyak gitu loh berita-berita yang masuk, berita-berita hoax yang masuk, entah itu dari obat-obat tradisional yang langsung bisa nyembuhin COVID, atau COVID itu hanya konspirasi, dan lain-lain sebagainya. Maka karena itu, sangat penting untuk kita sebagai pembaca dan penikmat berita, untuk bisa memfilter mana kira-kira berita yang hoax, atau mana kira-kira berita yang menyajikan fakta-fakta yang ada. Terus juga kita harus bersikap skeptis terhadap judul berita. Nah, ini dia, bersikap skeptis terhadap judul. Apa sih bersikap skeptis terhadap judul berita ini? Mungkin saya akan jelaskan sedikit secara singkat. Misinformasi atau berita palsu sering kali memiliki judul bombastis atau yang bisa dibilang clickbait, judul clickbait, dengan huruf kapital dengan tanda seru. Jika judulnya kelihatan mengejutkan dan tidak dapat dipercaya, maka kemungkinan besar itu berita palsu atau hoax. Oke, sampai sini udah mulai dapat poin-poinnya kan? Selain itu, kita juga harus ngecek alamat situs atau URL berita. Alamat situs atau URL palsu seringkali dibuat mirip sama dengan aslinya. Pokoknya dibuat sebisa mungkin kita tuh tidak merasa ada hal yang berbeda gitu kan? Oke. Kita langsung lanjut lagi nih, perhatikan URL dan isi berita dengan baik. Tadi kan kita sebelumnya membahas sudah bersikap skeptis terhadap judul berita. Terus ini kita kedua membahas dengan perhatikan baik-baik URL dan isi halaman beritanya. Kenapa sih? Apa sih yang harus diperhatikan baik-baik? Nah, yang kita harus perhatikan baik-baik di sini, kita harus memastikan berita tersebut ditulis oleh sumber yang kamu percaya, atau bisa dibilang sumber itu kredibel ya. Memiliki reputasi kekuatan yang baik. Jika berita tersebut berasal dari organisasi yang tidak dikenal, atau mungkin kalian tidak bisa dibilang asing lah sama media-media atau platform yang menyajikan berita tersebut, itu bisa dibilang kurang kredibel karena tidak ada sejarah yang dimana berita itu bisa dapat dipercaya gitu. Ibaratnya sepak terjangnya kurang lama gitu. Misinformasi atau berita palsu bisa juga berisi gambar atau video yang dimanipulasi. Atau terkadang juga nih, berita-berita yang misinformasi ini memiliki foto yang memang kelihatan asli. Foto tersebut memang asli, tetapi konteksnya berbeda. Jangan mudah percayalah pokoknya sama berita-berita seperti ini, karena bisa membuat kita, soalnya kalau kita udah dapat berita misinformasi, kita menyebarkan ke orang lain, bisa menjadi orang lain tersebut salah tangkap, dan efeknya bakal menjadi efek jangka panjang. Terus boleh di next, cek sumber informasinya. Nah, ini dia, cek sumber informasinya. Kita harus memeriksa lagi sumber informasi penulis untuk mengonfirmasi keakuratannya. Ibaratnya cek informasi ini kita ya sesimpel kita cek lagi gitu lah, informasinya seakurat apa sih. Boleh di next. Nah, terus di sini kita melihat berita atau informasi yang lain. Jika kita tidak ada sumber-sumber berita lainnya yang melaporkan informasi yang sama, ini juga bisa menjadi indikasi informasi tersebut palsu. Jika konten tersebut dilaporkan oleh beberapa sumber yang kamu percayai, maka kemungkinan informasi itu benar.
Boleh di next? Nah, ini juga ada dapatkan informasi resmi dari otoritas kesehatan global dan lokal. Karena ini kita membahas tentang topik yang dimana melewati pandemi dengan menjaga komunikasi. Nah, kita juga harus nih dapatkan informasi resmi dan dari otoritas kesehatan global dan lokal. Dengan cara ini kamu bisa yakin sepenuhnya bahwa informasi yang dibaca dan akan dibagikan merupakan kabar yang benar dan akurat. Karena kenapa harus benar-benar kita pastikan kabar yang benar yang kita baca itu benar dan akurat? Karena mengenai pandemi ini sangat sensitif tentunya kan. Kalau misalnya kita cuma asal nyebarin tanpa kita memastikan lagi. Jadi kita harus benar-benar mendapatkan berita resmi dari otoritas resmi. Mungkin contohnya boleh kita menyebarkan berita, tapi dari otoritas resmi itu bisa dibilang dari WHO, dari Ikatan Dokter Indonesia, yang dimana bisa kita percayai dan bisa kita sebarkan kredibilitasnya gitu loh. Jadi kita tidak ragu lagi untuk menyebarkan berita-berita dari organisasi-organisasi yang otoritasnya terpercaya. Nah, terus juga ada ini nih, situs resmi pemerintah dan WHO tuh kan, ada ibaratnya ini udah benar-benar resmi lah. Jadi kita tidak ragu lagi, tidak kehilangan keyakinan gitu untuk menyebarkan berita dari otoritas yang resmi ini. Nah, mungkin itu sekilas dari saya, Zidan Hanafi, dari salah satu anggota dari kelompok KKN Luring ini. Mungkin bisa dilanjut oleh teman saya yang akan membahas dari segi aspek ekonomi. Sekian dari saya, terima kasih. Halo, selanjutnya saya Miranda Sinaga sebagai perwakilan dari bagian ekonomi yaitu jurusan manajemen akan menjelaskan nih bagaimana cara mengatur keuangan dalam menghadapi tantangan ekonomi di masa pandemi. Nah, sebenarnya nih ya, kalau kita lihat-lihat, hampir semua keluarga terkena dampak keuangan akibat wabah virus corona. Namun, seberapa besar pengaruhnya untuk tiap keluarga ini tergantung dari kondisi ekonomi mereka. Inilah sebabnya penting bagi kita untuk mengetahui cara mengatur keuangan di masa kesulitan, terutama saat adanya kondisi finansial yang sedang tidak menentu sebagaimana terjadi pada pandemi saat ini. Pengeluaran keluarga tentu menjadi semakin boros di masa karantina untuk menyediakan berbagai perlengkapan kesehatan di rumah. Selain itu, faktor eksternal seperti panic buying dan ulah para spekulan beberapa bulan yang belakangan ini juga turut membuat harga meningkat drastis ya, seperti ada susu A gitu, tiba-tiba meningkat nih harganya gara-gara masyarakat tuh panik buying gitu kan. Nah, tidak hanya itu, tanpa persiapan keuangan yang matang, bila sesuatu terjadi yang tidak diinginkan ya, kayak panic buying tadi itu, ataupun misalkan PHK, atau bisnisnya bangkrut, atau bahkan anggota keluarga mendapat penyakit atau meninggal karena ekonomi keluarga terguncang. Nah, beberapa poin berikut mungkin dapat membantu mencegah dan menanggulangi keuangan keluarga yang tidak efektif. Nah, yang pertama yaitu mengevaluasi sumber penghasilan dan anggaran. Nah, apapun sumber penghasilan kamu, baik kamu itu karyawan, freelancer, ataupun pengusaha, pastinya semua memiliki resiko penurunan penghasilan di masa wabah ini ya. Inilah alasan kamu perlu memodifikasi pos-pos anggaran pada perencanaan keuangan untuk mengantisipasi resiko paling buruk. Nah, jika biasanya pengeluaran kamu meliputi 4 pos, yaitu biaya hidup, menabung, jasa bulanan orang tua, dan untuk liburan, sekarang perlu dirubah nih. Pada keadaan seperti ini, pos pengeluaran untuk hiburan sebaiknya diganti dengan simpanan darurat. Buatlah skala prioritas dan kesampingkan dulu nih sementara berbagai pembelian yang bukan kebutuhan primer. Rumus ini penting sebagai cara mengatur keuangan pribadi dan semakin dibutuhkan oleh mereka yang sudah berumah tangga, terutama yang sudah memiliki anak ya. Nah, simpanan darurat bisa menjadi dana cadangan agar tidak perlu membobol tabungan untuk kebutuhan mendesak. Kalian juga perlu mengecek portofolio aset mulai dari tabungan, deposito, asuransi, ataupun investasi sebagai perlindungan dan dari kesulitan keuangan. Nah, selanjutnya yaitu bijaksana dalam berbelanja. Nah,
Cara mengatur keuangan rumah tangga agar tidak boros, terutama di masa pandemi seperti ini ya, itu tuh dapat kita lakukan dengan tidak membeli barang yang secara mengangsur. Akan lebih bijaksana dengan menyimpan uang dan berhemat dibanding dengan membeli. Misalnya smartphone terbaru, ataupun ada barang-barang baru, terutama bagi cewek-cewek ya, kayak skincare, atau laki-laki barang-barang branded, gitu-gitu. Nah, sebaiknya kita tuh lebih menghemat dan tidak membeli barang-barang itu gitu. Kayak kita lebih mementingkan nih barang-barang apa sih yang paling kita butuhkan gitu. Walaupun sebenarnya kita udah menyediakan dana untuk membeli barang-barang itu yang branded ataupun apapun yang keinginan kita banget, tapi nggak terlalu kita butuhin. Nah, kalian juga perlu mengajak seluruh anggota untuk membedakan benar-benar pengeluaran mana yang memang dibutuhkan atau untuk memenuhi keinginan semata. Kayak yang tadi ya, yang skincare ataupun barang branded. Nah, cara paling mudah untuk melakukannya adalah dengan membagi aktivitas belanja dalam 3 kategori. Yang pertama yaitu wajib, yang kedua yaitu perlu, dan yang ketiga yaitu ingin. Nah, wajib di sini misalkan kebutuhan sehari-hari seperti bahan pangan. Nah, berikutnya yang perlu itu yaitu pengeluaran yang memang dibutuhkan namun bersifat tidak darurat. Seperti misalkan merenovasi rumah. Nah, yang terakhir adalah pembelanjaan yang bersifat menuruti keinginan saja. Contohnya itu adalah liburan, membeli televisi canggih, pakaian branded dan sebagainya. Itu tadi yang nggak terlalu penting-penting banget ya. Nah, selanjutnya yang ketiga yaitu mencari pemasukan tambahan. Jika penghasilan utama mengalami penurunan, nah kamu bisa nih mempertimbangkan mencari tambahan penghasilan. Dengan begitu, kita bakal tidak perlu pusing lagi memikirkan cara mengatur keuangan rumah tangga dengan penghasilan yang relatif minim gitu. Mulailah dari hobi yang dirasa mempunyai nilai jual, misalkan mulai menjual masakan roti kamu, misalkan kamu nih suka memasak nih ya, bikin-bikin cookies ataupun cake. Nah, mulailah bisa berbisnis, atau misalkan kamu suka ngedesain, nah kita bisa menjual nih hasil desain kita di situs-situs stok foto. Nah, selain itu, kamu juga bisa mencoba berbisnis online dengan menjual produk-produk yang sedang banyak dicari. Misalkan masker ataupun hand sanitizer. Nah, karena kan ada e-commerce tuh udah makin banyak ditahu orang nih. Nah, itu udah mempermudah kita banget buat kita berbisnis. Kalau misalkan kita bingung-bingung, ya tinggal buka aja YouTube atau apa yang bisa ngajarin kita. Banyak banget nih situs yang mengedukasi kita bagaimana cara berbisnis online. Nah, manfaatkan nih akun media sosial kita untuk mempromosikan bisnis dan menawarkan produk-produk yang akan kamu jual juga. Nah, yang terakhir, menyisihkan uang kamu untuk investasi. Oke, sebaiknya sebisa mungkin nih kita melakukan investasi untuk mengembangkan dana dan jika memungkinkan bisa menjadi passive income. Cara yang paling mudah adalah dengan membuka rekening tabungan berjangka dengan periode yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan kita nih. Bank-bank terkemuka di tanah air menyediakan aneka produk tabungan berjangka yang dapat dipilih mulai dari jangka 1 tahun hingga jangka 10 tahun. Sistem penyimpanannya pun dengan auto debit, jadi kamu tidak perlu takut nih bakal bolong-bolong nabungnya karena kamu bakal wajib menabung setiap bulan. Nah, setorannya pun cukup terjangkau. Imbal hasil bunga yang kamu dapatkan juga lebih tinggi dibandingkan tabungan yang biasa. Jika memang memungkinkan, kamu juga dapat berinvestasi dalam logam mulia emas atau batangan antam. Jangan dibayangkan kalau kamu berarti harus membeli emas yang langsung segepok atau sekali banyak, enggak juga gitu. Bisa dicicil-cicil. Nah, saat ini kamu bisa berinvestasi emas mulai dari hal ataupun dari jumlah terkecil. Kayak misalkan 0,5 gram gitu. Nanti dicicil-cicil kan lama-lama bakal makin banyak gitu ya. Nah, lebih lengkapnya lagi untuk investasi yang cocok bagi pemula akan dibahas pada video kami yang lain yang berjudul investasi yang cocok bagi keluarga. Di situ bakal kami jabarkan dari yang paling dasar banget untuk ngajarin kalian semua yang masih bingung nih gimana sih cara berinvestasi yang untuk pemula banget. Nah, nanti kita kasih tahu ya link videonya. Makasih. Mungkin akan dilanjut oleh teman kami dari bidang kesehatan. Halo, aku Ayu. Nah, di sini kita akan membahas mengenai aspek kesehatan.
kesehatan jiwa di masa pandemi COVID-19 bersama keluarga tentunya sebagai pendukung utama. Nah, sebelumnya, apa sih kesehatan jiwa itu? Nah, menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, seorang dikatakan memiliki jiwa yang sehat ketika dia bisa mengembangkan kemampuan dirinya secara spiritual, mental, dan sosial. Nah, mengapa kesehatan jiwa merupakan hal yang penting, khususnya di masa pandemi ini? Karena manusia terdiri atas tubuh, jiwa, dan yang tidak bisa dipisahkan. Nah, seperti dalam pepatah Sunda nih, mens sana in corpore sano. Nah, artinya dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat, demikian juga sebaliknya. Boleh di next. Nah, selanjutnya, bagaimana sih dampak pandemi terhadap kesehatan jiwa keluarga? Masa pandemi ini merupakan masa yang penuh dengan krisis dan ketidakpastian. Begitu banyak perubahan yang terjadi dalam kehidupan. Tetapi kehadiran keluarga akan memberi sebuah kepastian dalam diri kita. Namun di dalam pandemi ini tentunya memiliki dampak, terutama terhadap kesehatan jiwa keluarga. Apa saja dampaknya? Yang pertama, terdapat cemas dan stres. Kedua, ketakutan akan penyakit. Ketiga, stigma atau pandangan negatif karena pengaruh lingkungan. Yang keempat, perubahan pola komunikasi. Yang kelima, kebingungan akibat banyaknya informasi. Dan yang keenam adalah bosan karena ruang gerak yang terbatas, terutama di tengah pandemi COVID-19 ini. Lalu, bagaimana sih pencegahan yang dapat dilakukan keluarga? Boleh di next. Nah, pencegahan yang dapat dilakukan keluarga. Beberapa langkah yang bisa dilakukan keluarga untuk mengurangi resiko kerentanan dan meningkatkan ketangguhan keluarga adalah yang pertama, lihat apa yang dibutuhkan oleh anggota keluarga. Nah, dengarkan keluhan anggota keluarga. Yang ketiga, beri rasa nyaman dan bantu agar menjadi tenang. Yang keempat, bantu menghubungkan dengan berbagai alternatif solusi yang dibutuhkan. Yang kelima, lindungi dari situasi yang lebih buruk. Dan yang keenam adalah mengelola harapan. Keluarga idealnya adalah penjaga agar jiwa tetap sejahtera. Nah, lalu bagaimana agar keluarga kita dapat menjalankan perannya menjadi keluarga tangguh? Boleh di next. Nah, di sini kita akan bahas mengenai keluarga tangguh. Terdapat ciri-ciri dan bagaimana untuk memperkuat keluarga. Nah, ciri-ciri keluarga yaitu iman, aman, dan imun. Seperti yang kita ketahui, bahwasannya iman adalah beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Nah, yang kedua yaitu melakukan kegiatan yang bermakna bagi orang lain. Dan yang terakhir adalah menolong orang lain. Karena menolong orang akan memberi kebahagiaan bagi diri kita sendiri. Dan hal itu akan meningkatkan imunitas kita. Nah, selanjutnya yang kedua adalah aman. Patuhi terhadap protokol kesehatan pencegahan COVID-19, terutama yaitu 5M. Apa saja? Memakai masker, menjaga jarak, menghindari kerumunan, mencuci tangan dengan sabun, dan mengurangi mobilitas. Yang terakhir adalah meningkatkan imun. Nah, lalu apa saja sih aktivitas yang dapat meningkatkan imun? Yang pertama adalah lakukan perawatan diri, istirahat cukup, olahraga teratur, konsumsi makanan bergizi seimbang, lakukan rutinitas kegiatan, fokus pada hal positif, batasi akses terhadap media, dan yang terakhir adalah mempertahankan keterhubungan dengan orang lain. Satu lagi, yaitu relaksasi. Selanjutnya, boleh di next. Bagaimana sih cara memperkuat ketangguhan keluarga? Nah, di sini yaitu yang pertama adalah apresiasi orang lain. Yang kedua, melakukan komunikasi yang mendalam dan bermakna. Yang ketiga, meningkatkan kuantitas dan kualitas waktu bersama keluarga. Yang keempat, komitmen menjadikan keluarga sebagai prioritas. Yang kelima adalah membangun kesejahteraan spiritual. Dan yang terakhir adalah mengatur stres dan krisis dengan baik. Boleh di next. Lalu bagaimana sih gangguan kejiwaan itu? Nah, beberapa gejala gangguan kejiwaan yaitu yang pertama, perubahan tidur atau nafsu makan. Yang kedua, perilaku yang tidak biasa. Yang ketiga, perubahan suasana hati. Yang keempat, menarik diri. Yang kelima, penurunan aktivitas rutin. Yang keenam, gangguan konsentrasi. Yang ketujuh, mudah tersinggung. Yang kedelapan, menjadi apatis. Yang kesembilan, pemikiran yang kacau. Yang kesepuluh, kecemasan yang berlebihan. Dan yang terakhir, merasa tidak punya pegangan hidup. Nah, itu adalah merupakan
beberapa gejala gangguan kejiwaan. Lalu, apa saja yang dapat dilakukan oleh keluarga? Oke, boleh di next. Peran keluarga penderita gangguan kejiwaan. Nah, peran keluarganya apa saja? Yaitu yang pertama adalah memberi dukungan untuk melakukan upaya mandiri. Yang kedua, memberi dukungan untuk mengatasi tekanan yang ada. Yang ketiga, menyadari ketika kondisi tidak membaik. Dan yang keempat, melakukan rujukan ke layanan profesional. Nah, hal yang perlu dipahami adalah jenis gangguan mental hanya dapat ditentukan setelah melalui serangkaian pemeriksaan kejiwaan yang dilakukan oleh psikolog klinis maupun psikiater. Keluarga memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung pemulihan melalui proses pendampingan atau perawatan. Hal ini harus dilakukan bekerjasama dengan tenaga kesehatan jiwa profesional. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Fani. Nah, selanjutnya kita lanjut ke hal penting yang lainnya yang nggak boleh ketinggalan, yaitu kita harus mencegah penularan COVID-19 dengan mematuhi protokol kesehatan. Mungkin kebanyakan dari kita sudah memahami apa itu 5M ya. Nah, 5M sendiri adalah singkatan untuk mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan mengurangi. Nah, yang pertama kita harus mencuci tangan dengan sabun. Next. Nah, baik. Kita jangan lupa untuk selalu melakukan cuci tangan 6 langkah ya. Nah, cuci tangan 6 langkah ini dapat dilakukan menggunakan air yang mengalir dan sabun atau menggunakan hand sanitizer. Kalau misalnya alternatif dari apabila tidak ada sabun atau mungkin tidak ada air yang mengalir ya. Nah, jangan lupa untuk mencuci tangan minimal 20 detik. Apabila tangan dirasa mungkin cepat kering setelah mencuci tangan, kita dapat menggunakan sabun yang melembabkan yang menggunakan bahan-bahan seperti buaya atau glycerin. Ataupun kita juga bisa setelah mencuci tangan kita menggunakan hand body lotion ya. Nah, untuk 6 langkah cuci tangan ini, yang pertama kita menggosok kedua telapak tangan, lalu kita menggosok punggung dan sela-sela jari tangan kiri dan tangan kanan dan sebagainya. Lalu yang ketiga kita menggosok kedua telapak tangan dan sela-sela jari. Lalu yang keempat kita jari-jari sisi dalam dari kedua tangan saling mengunci. Lalu yang kelima kita menggosok ibu jari kiri berputar dalam genggaman tangan kanan dan sebaliknya. Lalu yang terakhir kita menggosokkan dengan memutar ujung jari-jari tangan kanan di telapak tangan kiri dan sebaliknya. Di next. Nah, yang kedua kita juga harus memakai masker ya. Nah, di masa pandemi seperti ini kita mungkin masker jadi salah satu hal yang nggak boleh ketinggalan tiap kita pergi keluar rumah. Nah, bahkan sekarang udah mulai diterapkan nih cara double masking. Nah, double masking sendiri adalah pemakaian 2 macam masker untuk meningkatkan proteksi dari virus. Nah, double masking ini direkomendasikan karena dapat meningkatkan penyaringan udara dan menutup lebih rapat. Berdasarkan penelitian, teknik double masking ini dapat meningkatkan filtrasi udara hingga 85%. Nah, mungkin penggunaan double masking atau masker double ini sedikit lebih pengap ya dibanding pakai satu masker aja biasa. Nah, namun kita dapat menggunakan masker KF94 atau masker KN95 sebanyak 1 buah saja tanpa menggunakan teknik double masking apabila double masking dirasa terlalu pengap. Nah, teknik double masking ini juga ada aturannya. Kita dapat menggunakan masker medis dan masker kain secara bersamaan. Nah, tapi kalau misalnya kita pakai maskernya ini masker medis 2 double, nah ini justru tidak direkomendasikan. Kenapa? Karena penggunaan masker medis ini sekali pakai tidak dibuat untuk menempel pas dengan hidung dan penggunaan 2 buah masker medis tidak akan meningkatkan filtrasi udara. Nah, untuk kalau misalnya pakai masker KF94 atau KN95 mungkin pakai 1 masker aja tanpa perlu dilapis masker lainnya. Jadi jangan lupa untuk selalu pakai masker. Nah, selain double masking kita juga bisa diikat nih talinya supaya aman juga terhindar dari virus ya, dari terproteksi dari virus. Nah, lalu kita juga harus menjaga jarak dan menjauhi kerumunan. Nah, saat berpergian, kalau misalnya mungkin perlu untuk pergi, kondisinya kita harus keluar rumah, nah kita jangan lupa untuk selalu menjaga jarak dengan orang lain dan menjauhi kerumunan. Kita harus selalu menjaga jarak dengan orang lain di luar rumah sedikitnya 1 meter untuk mengurangi risiko penyebaran penyakit COVID-19. Nah,
Lalu yang terakhir, kita juga jangan lupa untuk mengurangi mobilitas. Nah, walaupun tetap menjaga jarak dan menjauhi kerumunan, kalau misalnya tidak ada kepentingan yang bersifat mendesak, nah disarankan untuk tidak pergi keluar rumah atau kita di rumah aja. Nah, kita kan nggak tahu nih keberadaan virus di mana saja dan kita tidak dapat memastikan bahwa kita dapat kembali ke rumah dalam kondisi sehat tanpa terpapar virus. Nah, perlu diingat bersama bahwa penyebaran penyakit COVID-19 ini sangat cepat, terutama pada varian baru seperti varian Delta yang sedang banyak dibicarakan di tahun 2021 ini. Jadi lebih baik di rumah aja selama kebutuhannya tidak mendesak. Nah, selain melakukan 5M, kita juga perlu melakukan tindakan preventif lainnya untuk mencegah perburukan kondisi COVID-19 di dunia ini dengan melakukan vaksinasi. Nah, vaksinasi ini bukan berarti mencegah kita semua dari paparan COVID-19, tetapi jika sebagian besar dari kita sudah melakukan vaksinasi, maka akan muncul kekebalan kelompok atau yang disebut dengan herd immunity, sehingga muncul perlindungan dari penyebaran penyakit COVID-19. Nah, jadi dengan melakukan vaksinasi, kita dapat melindungi saudara-saudara kita yang tidak dapat divaksin dengan cara herd immunity ini. Jadi, yuk kita lindungi sesama di masa pandemi. Nah, jadi sekian video dari kami. Kami harap video ini dapat membantu memberikan wawasan baru, penyelesaian masalah, sampai rencana penanggulangan bagi masyarakat, khususnya rumah tangga, dalam menghadapi pandemi saat ini dan di masa depan. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan salah-salah kata dalam video ini. Sampai jumpa. Sekian video dari kami harap video ini dapat membantu memberikan wawasan baru, penyelesaian masalah, sampai rencana penanggulangan bagi masyarakat, khususnya rumah tangga dalam menghadapi pandemi saat ini dan di masa depan. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan salah-salah kata dalam video ini. Sampai jumpa. Dadah. Dadah.